Hai Sobat Sehat semua, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung usia kehamilan. Jadi ada beberapa cara untuk menghitung usia kehamilan yang kadang memberikan hasil yang berbeda. Sehingga ibu hamil tuh bingung, kok saya hitung pakai cara yang ini hasilnya segini, saya hitung pakai cara itu hasilnya segitu, yang benar yang mana gitu kan. Video ini saya buat berdasarkan pertanyaan dari Sobat Sehat. Untuk Sobat Sehat yang baru pertama kali join di channel ini, silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jadi kalau misalnya saya upload video baru, nggak akan ketinggalan berita. Oke, kita masuk ke bahasan ya. Jadi untuk memperhitungkan usia kehamilan itu secara garis besar sih ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan HPHT atau hari pertama haid terakhir. Kapan si ibu itu mendapatkan haid, tapi hari pertama ya, bukan hari terakhirnya. Jadi HPHT hari pertama haid terakhir. Nah dari hari pertama haid terakhir itu dihitung deh, hamilnya sekarang udah berapa minggu gitu ya. Nah, terus yang cara kedua adalah dengan USG. Jadi di USG terus nanti di hasil USG-nya tuh biasanya kelihatan berapa W, berapa D gitu ya. W itu week, D itu hari. Jadi berapa minggu, berapa hari itu kelihatan di hasilnya. Terus cara yang ketiga adalah dengan cara hari dari ovulasinya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Oke, kalau dari HPHT itu gampang ya, kan kita perempuan tahu kapan terakhir kita haid. Mungkin kalau yang pelupa ya agak repot sih, atau yang haidnya nggak teratur. Nah untuk itu saya sarankan untuk perempuan dibiasakan membuat catatan kapan menstruasinya, terutama untuk yang pelupa dan yang nggak teratur. Nah dari situ dihitung deh waktu kita periksa ke dokter gitu ya, berapa minggu dari hari pertama haid terakhir itu. Simple kan? Nah, tapi ini metodenya sebenarnya nggak bisa dibilang menghitung usia kehamilan. Kenapa? Karena pada saat terjadi menstruasi itu belum terjadi kehamilan. Kehamilan itu terjadi beberapa minggu setelah menstruasi. Nanti kita akan bahas dengan gambar ya. Oke, untuk menjelaskan perbedaannya kenapa sampai ada perbedaan itu, kita menggunakan gambar ya. Semoga ini gambarnya jelas. Jadi sorry tadi kamera kesenggol. Oke. Ini adalah timeline. Untuk gampangnya kita pakai patokan ini hari pertama dari menstruasi ya. Kita bilangnya hari ke-0 deh. Ya. Pada saat menstruasi ini yang akan saya gambarkan adalah dinding rahim. Ya, pada saat menstruasi itu terjadi peluruhan. Ini darahnya meluruh, yang keluar sebagai darah menstruasi ya. Oke. Nah setelah beberapa hari ini bersih kan? Oke. Nah sebenarnya bersih ini dinding rahim kita itu mulai menebal gitu ya. Nah pada saat terus menebal pada satu titik tertentu, dia akan mencapai titik yang maksimal dia di sini ya. Kayak ginilah kira-kira. Nah setelah itu kalau tidak terjadi kehamilan, kalau tidak terjadi pembuahan, di sini dia akan masuk fase menstruasi berikutnya. Oke ya. Nah, apa yang menyebabkan ini terjadi adalah terkait dengan ovulasi. Ovulasi itu pelepasan sel telur yang matang dari ovarium atau indung telur. Nah, biasanya itu terjadi setelah pada perempuan yang siklusnya rutin 28 hari, ini terjadi sekitar hari ke-14.
Di sini sel telurnya dilepas dari ovarium, ya kan? Sedangkan waktu di sini itu sel telurnya masih belum mateng dia, masih di dalam ovariumnya. Nah, sedangkan di sini sel telurnya itu sudah sudah keluar dari ovarium, ya. Oke. Nah, ini oke, akan saya buat garis. Sorry ya, ini gambarnya skalanya nggak benar. Pada perempuan yang siklus normalnya 28 hari, ini pada 28 hari dia akan mulai menstruasi lagi. Oke. Nah, fase ini biar kita gampang ya taunya ya, disebut kalau di dinding rahim ya, ini kita sebutnya fase proliferasi. Karena apa? Si dindingnya ini dia berproliferasi. Nah, sedangkan yang di sini itu disebutnya fase sekretorik karena si dindingnya ini mengeluarkan sekret gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa yang menyebabkan perbedaan perhitungan usia kehamilan yang menggunakan HPHT? Kenapa saya bilang sebenarnya HPHT nggak lengkap? Oke, kita tahu kalau terjadinya kehamilan itu adalah pertemuan antara sel telur dengan sperma. Oke. Kalau sel telurnya dia belum dikeluarkan dari indung telur, kan nggak bisa ketemu antara sperma sama sel telur, ya toh? Berarti kehamilan itu baru bisa terjadi pada saat ovulasi. Kalau nggak terjadi ovulasi, ya nggak bisa terjadi kehamilan. Nah, sedangkan kita lihat di sini, pada saat hari pertama haid terakhir, ini saya tulis di sinilah, di sini HPHT ya. Itu belum ada sel telurnya masih ada di indung telur. Jadi masih belum bisa terjadi kehamilan. Artinya apa? Artinya perhitungan usia kehamilan yang menggunakan HPHT itu terlalu cepat. Kehamilan itu baru bisa terjadi di sini, bukan di sini. Oke, tapi kenapa kita pakai HPHT? Yaitu tadi karena gampang kelihatan, perempuan rata-rata tahu kapan dia dapat mens, gitu ya. Tapi rasanya banyak perempuan yang nggak tahu lah kapan dia ovulasi, karena ini nggak kelihatan di dalam, ya. Nah, jarak antara HPHT dengan ovulasi, saya nggak bilang HPHT deh, hari pertama haid itu panjangnya bisa beda-beda. Kenapa? Karena sangat dipengaruhi oleh sekresi hormon. Kalau misalnya lagi stres, lagi capek, lagi kelaparan, lagi diet gila-gilaan, atau lagi puasa yang sangat ketat, atau kerja yang sangat berat, ini bisa berubah. Bahkan perempuan itu bisa nggak dapat mens gitu loh, meskipun nggak hamil. Jadi panjangnya ini saya kasih tanda begini ya, berarti apa? Ini nggak fix, bisa berubah. Sedangkan panjangnya fase ini dengan fase ini rata-rata 14 hari. Kenapa? Karena fase sekretorik ini dipengaruhi oleh sekresi hormon yang dihasilkan oleh si sel telur. Dan sel telur ini umurnya ya sekitar 14 hari. Kalau dia nggak terjadi kehamilan, nggak terjadi pembuahan, mati dia. Begitu dia mati, sekresi hormon yang dari sel telur ini akan berhenti kan? Dan terjadilah menstruasi siklus berikutnya. Oke ya? Jadi dari sini jelas ya, ini fasenya fix, ini fasenya nggak fix. Artinya kenapa? Artinya apa? Artinya kalau perhitungan usia kehamilan berdasarkan ini, kalau dia pas 14 hari, oke, bedanya cuma 2 minggu antara kehamilan yang sebenarnya dengan perhitungan usia kehamilan menggunakan HPHT. Tapi kalau ini pas lagi sakit, pas lagi yang hal-hal yang saya sebut tadi, atau pada perempuan yang
siklus haidnya nggak fix, berarti usia kehamilan itu lebih susah diperkirakan, usia kehamilan yang sesungguhnya. Misalnya kalau pada perempuan yang haidnya 3 bulan, 4 bulan sekali, berarti ini bisa mundur berminggu-minggu gitu loh. Ya, oke. Semoga dari sini jelas kenapa sampai terjadi perbedaan usia kehamilan. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan USG. Jadi dokter akan melakukan USG, di scan, lalu dihitung, diukur tulang-tulang panjang. Misalnya tulang lengan atas, tulang paha atas, gitu ya. Diukur dan dari situ akan dibandingkan dengan data ukuran janin di usia yang sama. Jadi dari situ diketahui, oh panjangnya segini, ini kira-kira usia kehamilannya sekian, usia janinnya sekian. Oke, cuma karena pertumbuhan janin dalam perut itu juga dalam kandungan itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi metode perhitungan usia kehamilan menggunakan USG ini dia tepat, akurat bila dilakukan hanya di trimester pertama, yaitu di minggu ke-8 sampai sekitar 18, 19, 20 minggu lah ya. Karena setelah lewat itu janin itu dipengaruhi oleh misalnya nih suplai nutrisi dari plasenta, oleh macam-macam lah gitu ya. Tapi sebelumnya janin itu dia masih ada simpenan bahan-bahan untuk bertumbuh yang dari relatif mandiri terhadap si ibu. Makanya di trimester awal pertumbuhan janin itu kurang lebih sama semua janin gitu ya. Nah, kalau ibunya tahu HPHT-nya kapan dan cepat-cepat dia periksa USG, maka perhitungan usia kehamilan berdasarkan hasil USG ini akurat, lebih akurat dibandingkan dengan HPHT. Kenapa? Ya karena tadi HPHT itu kan ada periode yang bisa berubah, ya. Nah, sedangkan di USG dia bandingkan dengan data. Kalau panjangnya segini, sebagian besar berusia segini. Panjangnya segitu, sebagian besar berusia segitu. Jadi yang dipakai adalah yang sering ya tulang panjang dan lingkaran kepala, Tapi kalau si ibu hamil telat dia periksa ke dokter, telat dia di USG, maka perhitungan USG ini juga nggak akurat. Karena ya itulah, ada bayi gede, ada bayi kecil, ada umurnya sama tapi badannya gede, panjang gitu ya. Ada yang karena pengaruh kurang gizi lah apalah, jadi kecil di dalam kandungan. Nah, bagusnya kedua metode ini HPHT plus USG digabungkan. Jadi bukan dipakai sendirian supaya bisa saling mengkonfirmasi. Kalau dibilang usia kehamilan atau usia gestasi itu agak rancu ya hamilnya, karena tadi ada metode yang memperhitungkan plus waktu usia sebenarnya ibu nggak hamil. Tapi kalau dibilang usia janin itu ya setelah terjadi janin, artinya dihitungnya setelah ovulasi onwards. Oke, kita masuk ke metode ketiga, yaitu metode yang menghitung berdasarkan terjadinya ovulasi. Kita ingat tadi, kehamilan hanya bisa terjadi setelah ovulasi. Sebelum ovulasi sel telurnya belum siap untuk dibuahin kan? Nah, untuk mengetahui ovulasi itu gampang, susah-susah gampang, banyakkan susahnya daripada gampangnya. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Tapi bukan berarti nggak mungkin untuk diketahui. Nah, cara untuk mengetahui ovulasi yang paling kasat mata itu dengan menggunakan semacam test pack. Jadi test pack itu bukan cuma untuk kehamilan aja ya. Kita ada juga test pack yang untuk menghitung, mendeteksi hormon-hormon tertentu yang dikeluarkan pada saat terjadi ovulasi. Nah, biasanya sih test pack ovulasi ini dipakai untuk mereka-mereka yang mau hamil. Jadi kapan nih harus melakukan hubungan seks supaya hamil? Jadi dilakukannya kan dekat-dekat tanggal ovulasi.
Oke, pakai test bag. Terus metode yang kedua adalah dengan suhu tubuh. Jadi pada saat terjadi ovulasi, suhu tubuh perempuan itu, suhu tubuh basal ya, itu akan meningkat sekitar 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Ini bukan demam, tapi memang begitulah adanya. Jadi waktu terjadi ovulasi sampai suhu tubuh akan meningkat. Cuma metode ini agak rese. Kenapa? Karena suhu tubuh kita, bukan perempuan ya, kita kan dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya kalau kita lagi demam, lagi sakit, naik suhu tubuhnya meskipun sedang tidak ovulasi. Misalnya kita dehidrasi, misalnya kita kerja keras, misalnya kita habis lari-larian berjemur di luaran gitu ya, di bawah sinar matahari. Itu banyak sekali hal yang bisa mempengaruhi suhu tubuh. Oke, jadi metode ini bisa rancu, bisa dikacaukan oleh hal-hal lain. Tapi kalau mau bisa sih, di caranya perempuan bangun tidur di waktu yang sama setiap hari. Nah, begitu bangun, langsung dia ukur suhu tubuh. Jangan melakukan aktivitas lain dulu, jangan minum, jangan apa, karena hal-hal itu bisa mempengaruhi suhu tubuh. Setiap hari dilakukan di jam yang sama dengan termometer yang sama. Pokoknya semua metode variabel-variabel lainnya itu ceteris paribus lah, sama lah. Jadi yang berubah itu cuma suhu tubuhnya aja gitu ya. Itu dicatat. Pada saat terjadi kenaikan 0,5 sampai 1 derajat Celcius, itulah saatnya ovulasi. Nah, saya bilang gampang tapi rese ya. Terus metode lainnya yang untuk mendeteksi, memperkirakan usia, kapan terjadinya ovulasi adalah dengan memperhatikan lendir yang dihasilkan oleh serviks atau leher rahim. Ini disebut Billings ovulation method. Jadi dinding rahim itu berubah sekresinya, karakteristiknya berdasarkan hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar lain, berdasarkan hormon yang dihasilkan oleh sel telur gitu ya. Begitu juga si serviks atau leher rahim. Serviks ini di sepanjang siklus ovulasi atau siklus menstruasi, dia menghasilkan mucus atau lendir yang sifatnya juga berubah-berubah mengikuti siklus ovulasi, siklus menstruasi. Pada saat sebelum ovulasi, mucus yang dihasilkan itu sifatnya kental. Dia bahkan pada perempuan itu nggak dirasakan ada mucus, terasa kering karena saking kentalnya. Yang fungsinya itu untuk mencegah si sperma masuk, mencegah kuman masuk ke rahim. Ya, tapi dia di sekitar hari ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, pokoknya menjelang ovulasi, itu dia sifatnya sudah mulai berubah si mucus ini. Yang tadinya fungsinya mencegah sperma supaya nggak bisa masuk, ini sekarang fungsinya malah untuk nyimpen, ngasih makan si sperma. Jadi misalnya pada saat beberapa hari sebelum ovulasi itu terjadi hubungan seks, spermanya tetap nggak bisa masuk naik. Kalaupun naik percuma, belum ada sel telurnya gitu ya. Tapi bisa disimpan di cervix. Itu ada tempat kayak semacam hotel lah gitu buat sperma. Nah, terus dikasih makan dari mucusnya ini. Jadi sperma yang normalnya itu cuma bisa bertahan 1 hari, beberapa jam sampai maksimal. Biasanya sih beberapa jam aja ya. Beberapa jam gitu. Kalau kualitasnya bagus. Kalau yang kualitasnya jelek di luar tubuh, beberapa menit mati dia sperma. Oke. Tapi kalau lagi menjelang ovulasi dengan mucus yang sifatnya sudah berubah, sperma ini bisa bertahan 1 sampai mungkin 3-4 hari gitu ya di dalam tubuh perempuan. Dan kualitasnya tetap bagus karena di-maintain, dikasih makanan gitu ya. Dan environment-nya itu cocok buat si sperma. Jadi begitu terjadi ovulasi,
dibuka, mucus flagnya kebuka, ini sperma bisa langsung berenang cut naik ketemu si sel telur, meskipun pada saat ovulasi nggak terjadi hubungan seks. Jadi spermanya itu berasal dari sperma simpenan gitu ya. Itu karakteristik dari mucus yang dihasilkan oleh leher rahim berbeda-beda, dan kita kalau mau menggunakan Billings ovulation method itu dicatat setiap hari. Pada hari ini kering nih, kering. Oh, ini mulai mucusnya mulai istilahnya mulai encer lah ya, mulai encer. Jadi karakteristiknya kalau menjelang ovulasi itu lebih mendekatin seperti putih telur yang mentah. Jadi bening dan encer, tapi encernya itu ada bisa ditarik, istilahnya gimana ya, stringy, seperti kalau kita pegang gitu ya, dia bisa berbentuk seperti benang gitu loh, bisa nempel seperti putih telur yang mentah lah gitu. Tapi kalau dia saat sudah terjadi ovulasi, karakteristik yang bisa mendukung sperma ini kan udah nggak diperlukan lagi. Balik lagi dia karakteristik mucusnya jadi seperti sebelum ovulasi, jadi kental dia. Oke, jadi itu adalah cara-cara yang bisa dipakai untuk mengetahui kapan terjadi ovulasi. Kesimpulannya, semua cara ini merupakan perkiraan. Mengapa dipakai cara ini, mengapa dipakai cara itu tergantung dari kemudahan dan ketersediaan data. Jadi cara mana yang lebih akurat, semuanya itu berpulang pada si perempuan, apa yang diketahuinya. Kalau dia taunya HPHT ya pakai HPHT, dan sebaiknya digabungkan dengan USG yang dilakukan di trimester pertama gitu ya. Kalau HPHT-nya aja nggak tahu, ya susah, paling ya bisa pakai USG, tapi dengan catatan yaitu dia nggak akurat kalau dilakukan di trimester kedua, ketiga gitu ya, kurang akurat. Nah, kalau perempuannya dia telaten, dia tahu kapan ovulasinya, paling tepat ya dengan tanggal ovulasi gitu loh. Jadi dihitung sejak ovulasi, kan kehamilan itu hanya bisa terjadi dalam waktu, window periodnya sangat singkat kok, 1 hari aja setelah ovulasi. Karena begitu si ovulasi nggak terjadi, si sel telur, begitu si ketemunya antara sperma dan telur itu nggak terjadi, fertilisasi nggak terjadi, ini si sel telurnya akan mati gitu ya. Jadi paling tepat itu pakai metode ovulasi, cuma ribet, banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Oke, semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat dan menjawab pertanyaannya. Salam sehat selalu.